Terima kasih Pak Haji Asep pertanyaannya. Untuk yang pertama, ada ini. Bagaimana sebaliknya? Oh, ialah hukum perang itu begitu memang. Kalau yang kalah itu pasti direbut hartanya semua. Hartanya direbut semuanya. Hukum perang itu mah sama. Kalau kita yang kalah berarti kita yang direbut hartanya semuanya. Nanti pasukan kita ada yang ditawan. Perempuan-perempuan kalau yang ikut perang itu juga ditawan, jadiin budak. Sama. Seperti itu. Ya bagaimana sebaliknya kan? Kalau orang Islam yang kalah, kelompok muslim yang kalah, ya sama, diambil harta kita. Makanya perang itu jangan kalah, harus menang. Iya kan? Sekarang ini kalau perang Ukraina sama Rusia, ya kalau yang kalah ya berarti nyerah wilayahnya, diambil, merebut itu. Kalau perangnya tidak berimbang, ya namanya penjajahan kayak kita. Kita kan gak berimbang. Belanda udah punya senjata, kita belum. Jadi jajah 350 tahun. Ya, itu. Kalau dilihat dari hukum Islam kan? Ya itu hukum Islam. Hukum Islam. Jadi membolehkan setelah undang-undang Islam. Ya memang hukum perang itu ya begitu Pak. Baik itu sudah secara hukum Islam atau ini kan hanya hukum ini kan menuliskan dari fakta yang terjadi. Dulu begitu. Nah, ketika misalkan peperangan itu Goni ada dapat harta rampasan perang, kemudian baginya caranya gimana? Yang dilakukan Kangjeng Nabi biasanya begitu. Makanya diambil begini. Makanya jadi hukum akhirnya. Setelah berjalan lama kan jadi hukum. Ya ini kan hanya membahasakan fakta sebetulnya begitu, dulunya begitu. Gitu. Makanya diambil hukum. Hukum itu kan gitu ya. Fakta dulu apa hukum dulu? Itu nanti kayak ayam dulu apa telur dulu, ntar pertanyaan begitu. Jadi sebenarnya kalau hukum perang begitu, yang kalah pasti pasukannya ditawan, hartanya diambil, begitu. Kecuali yang melarikan diri, kabur. Gitu Pak, kalau perang mah. Itu mah udah hukum sudah terjadi begitu, memang biasa begitu. Ya bagusnya mah negara di dunia ini nggak ada yang perang gitu ya. Cuman kan faktanya terjadi peperangan. Apapun itu motifnya gitu. Dan kita ngalamin perang begitu lama gitu. Ya kan? Kita ngalamin perang kan begitu lama. Perang melawan penjajah. Gitu. Ya di dunia Islam juga perang juga San. Yang kalah kalau yang kalah misalkan satu daerah nih kalah, dia menyerahkan semua tanahnya kan, daerah itu. Akhirnya diganti pemimpinnya kan, pemimpinnya di kelompok muslim. Jadi gubernur di situ. Ya raja yang di situ, ya sudah nyerah, kalah kok perangnya gitu. Ya Indonesia dulu kan waktu pertama peperangan kita sama Belanda kan, kalah, direbut wilayah kita, diaku sebagai Hindia Belanda. Kita nggak punya kekuasaan terhadap tanah kita sendiri. Ini nenek moyang kita di sini tinggal dulunya. Tapi kita nggak punya kewenangan untuk ngatur tanah kita. Kenapa? Karena dalam penguasaan Belanda itu. Nah, ketika kita merdeka, beda cerita. Tanah-tanah Belanda tadi itu kan, yang dikuasai Belanda dikuasai lagi oleh negara, diambil oleh negara, dibagikan oleh negara kepada rakyatnya sebagiannya lagi untuk kesejahteraan bersama. Kan begitu cerita perang. Nah itu ya. Yang kedua, apakah istimewanya Islam dibanding non-Islam ketika ada kaitannya dengan dosa? Pertama Bapak, kita ini harus optimis bahwa semua orang Islam itu masuk surga, satu.
Udah dijamin kanjeng Nabi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, kata Nabi itu mah. Dijamin sama Nabi. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Sahabat nanya, emang ada yang enggak mau masuk surga? Paman ya apa ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau, yang nolak masuk surga? Katakannya Nabi gampang jawabnya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man aswani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, sunnahku, ajaranku, Islam yang aku bawa ini, man ata'ani dakhalal jannah, maka masuk surga. Wa man aswani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, faqad aba, maka dia itu termasuk orang yang menolak, kan gitu. Jadi satu, kita optimis, udah dijamin sama kanjeng Nabi, orang Islam masuk surga satu, udah. Perkara kemudian dosa dan masuk neraka sebentar atau masuk, itu kan perdebatan para ilmu kalam ya. Ya, ada yang berpikiran bahwa kita di neraka sebentar, dicuci katanya, kemudian masuk surga. Ada yang dikatakan kita mendapat azab kubur, itu kan lain-lain cerita itu. Tapi pasti ujungnya tetap masuk surga. Ada yang kemudian kelompok mengatakan ada di satu tempat antara surga neraka, itu pembahasan ilmu kalam. Ya kita nggak usah jauh-jauh ke situ. Yang penting jaminan kanjeng Nabi, orang Islam pasti masuk surga, udah. Kenapa? Karena kita punya kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga mah la ilaha illallah. Jadi bapak ibu, ada orang kafir seumur-umur ya, kemudian menjelang kematiannya dia ngucapin masuk Islam, la ilaha illallah, hapus dosanya semua, masuk Islam. Karena dia masuk Islam, dia dapat kunci surga, miftahul jannah, la ilaha illallah, dia ngucapin. Jadi la ilaha illallah itu menghapus dosa yang puluhan tahun itu. Saktinya la ilaha illallah. Makanya saya kalau habis sholat, saya paksain harus zikir la ilaha illallah minimal 25. Jadi la ilaha illallah itu dasar, jangan salah itu. Ini zikir la ilaha illallah terus, itu kunci surga itu. Nah pertanyaannya, kita punya kunci surga, ilok nggak bisa masuk surga? Ya ilok bahasa kurang itu. Kita mau udah ketemu kuncinya surga ini. Orang kata kita punya rumah, kita punya kuncinya, ilok nggak bisa masuk. Kuncinya punya kita. Ya udah gitu, la ilaha illallah kunci surga mah. Artinya kalau sudah la ilaha illallah masuk, berarti dia masuk Islam. Syahadat. Udah gitu aja. Kita la ilaha illallah. Zikir terus, makanya perbanyak zikir. Saya kira itu ya. Jadi harus optimis bahwa kita itu semuanya masuk ke surga. Entah apa ceritanya, entah apa kelasnya, mau kelas paling bawah kek, ya kelas tengah kek, ya kelas atas kek, terserah itu. Yang penting surga aja udah. Kayak kita di sini, yang penting saya mau masuk masjid, yang penting saya mah sholat di masjid. Arek di dia kek, arek di tukang kek, arek di luar kek, pokoknya judulnya ke masjid, judulnya gitu. Judulnya ke surga, judulnya. Arek newel ke newel di teras gitu, teras surga. Ya tenan naon, yang penting masuk surga judulna. Papan orang era mah ngehiji jeung Kangjeng Nabi mah da urang mah ibadah da kitu. Nya era mah urang. Ini sombong hayang panghareupna. Oh, ya era tuh jauh banget jeung Kangjeng Nabi. Ya urang mah kajen teh Gusti, yang penting abdi mah di tukang sawios gitu. Gitu kudu diharap manu orang-orang yang memang khas, para anbiya mursalin, para nabi dan para rasul. Bahaya bima dihandap ge, yang penting asup surga gitu. Gitu. Itu dulu itu ada seorang sufi begitu munajatnya, enggak apa-apa kanjeng, enggak apa-apa. Saya mah enggak apa-apa. Gitu.
Kan dulu ada gini Pak, ada orang Baduy datang ke Kanjeng Nabi. Gusti, wahai baginda, apakah saya nanti akan masuk surga? Saya ini begitu mencintaimu. Orang Baduy datang 7 poe 7 beting, hayang manggihan Kanjeng Nabi. 7 poe 7 beting, lempangna hayang manggihan Kanjeng Nabi. Geus nepi teh nanyana eta. Jadi orang ini kurus setiap hari, setiap malam itu nggak bisa tidur karena mencintai Kanjeng Nabi. Ingat terus ke Kanjeng Nabi, dukumaha Kanjeng Nabi teh wajahna. Hayang panggih 7 poe 7 beting nepi ka Madinah, kapanggih Kanjeng Nabi. Pas sampainya Kanjeng Nabi, dia nanyain satu. Ya Rasul, bagaimana? Saya makan orangnya biasa aja. Saya nggak bisa sholat seperti engkau. Saya nggak bisa baca Quran sehebat engkau. Saya nggak bisa puasa sehebat engkau, sesempurna engkau. Dan saya nggak bisa ibadah sesempurna engkau. Apakah saya juga bisa masuk surga? Nabi kemudian bilang, begini kata Nabi itu, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ceritanya gitu hadis eta teh. Orang akan berkumpul atau dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maksudnya orang itu ketika dia mencintai Kanjeng Nabi, maka orang itu masuk surga juga karena Nabi ada di surga. Ngerti ya? Makanya kalau mencintai Kanjeng Nabi ya perbanyak salat. Itu berarti kabeh semuanya orang Islam masuk surga. Syaratnya tadi, kuncinya udah punya kita, la ilaha illallah. Terus kita tambah nyintain Kanjeng Nabi pakai sholawat. Terima kasih, kita taziah bareng-bareng. Terima kasih Pak Kiai.